Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mantan Abdul Halik dengan NIM 23650032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 5 dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, yaitu di bagian Manajemen Lingkup Proyek. Nah, manajemen lingkup proyek sendiri terbagi menjadi 3, yaitu lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Yang kedua, hasil deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Yang ketiga ada manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak ada dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek tersendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu perencanaan lingkup, menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Dua definisi lingkup meninjau cerita proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Ketiga yaitu membuat WBS, membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Yang keempat ada verifikasi lingkup, memformalkan penerimaan lingkup proyek. Kelima ada pengendalian lingkup, mengendalikan perubahan lingkup proyek. Terus perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup terbagi menjadi 2, yaitu rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Kedua, memasukkan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter nih, ini dia contohnya. Terus ini contohnya lagi secara dekat, dilihat secara dekat contoh project charter. Terus ada definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui, menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Nah, tapan lingkup proyek lebih jauh. Nah, ini dia. Terus membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Intranet dibagi menjadi jadi 4, yaitu website design, homepage design, marketing page, dan sales page. Nah, masing-masing 4 itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, seperti pada gambar di PPT ini. Terus contoh WBS intranet disusun berdasarkan fase. Itu level 0 entire project, yaitu intranet project. Level satunya konsep, website design, website development, rollout, support. Level 2 ada evaluate current system, define recruitment, sampai seterusnya. Level 3 nya yaitu ada define user recruitment, define content recruitment, nah sampai seterusnya. Nah, WBS intranet dalam bentuk tabular yaitu satu konsep. Satunya yaitu evaluate current system. Keduanya define recruitment. Terbagi menjadi juga ada 4. Nah, seperti yang dilihat pada gambar itu, langsung saja yang ketiga ada define specific functionality. Keempat ada define risk and risk management approach. Kelima ada develop project plan. Keenam ada brief web development team. Ketujuh ada website design. Ke-8 website development. Ke-9 rollout. Ke-10 support. Nah, WBS intranet dan Gantt chart dalam project 2000. Nah, ini dia WBS.
Nah, di sini ada schedule-nya. Terus Gantt chart intranet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek di WBS. Nah, ini schedule-nya lagi. Nah, tabel 5 sampai 4 executing task for GWD Consulting WBS. Nah, ini dia executing. Nah, pendekatan untuk mengembangkan WBS, pedoman beberapa organisasi seperti DOT memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Ada pendekatan teknologi, pendekatan top down, pendekatan bottom up, pendekatan mind mapping, terus contoh pendekatan mind mapping. Nah, ini IT project, IT upgrade project. Tengah-tengah ada manajemen project management, update inventory, update database, HQR hardware and software, install hardware dan software. Nah, hasil WBS dalam diagram. Ada information technology upgrade project terbagi juga menjadi 4 bagian dan seterusnya. Pustaka WBS dan skop bahasa lain, baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan sudah berapa lama bekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui WBS, serta pustaka WBS membentuk skop baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Nah, verifikasinya itu sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Kedua, bahkan sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Ketiga, banyak proyek TI yang sengsara karena skop creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Terus ada pengendalian hidup lingkup, itu pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Kedua, ada sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan, terus pengelola perubahan ketika terjadi. Ketiga, ada variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencakup yaitu perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari materi kelima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.